Salam Bapak Ibu, kembali lagi sama saya. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita beribadah. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan pada hari ini kami akan memulai ibadah kami dengan berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan iblis yang mau mengganggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Ibu ini Tuhan yang ada di rumah, biar Engkau berkati kesehatannya Tuhan, pekerjaannya biar Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Bejanamu. Kasih Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya, kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan, kami kan percaya
padamu Yesus Tuhan. Terima kasih Jesus. You are my purity. Thank you Jesus. Terima kasih. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya, kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya undang kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya, biarlah kami boleh memahami. Bahkan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal daripada hati hamba, tetapi biarlah penerangan daripada Roh Kudus, sehingga kebenaran itu boleh menegur kami, boleh mengajar kami, boleh mendidik kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri akan mengintervensi pemberitaan ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga harus taat kepada perintahnya. Karena tanpa ketaatan, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saya akan mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh yang namanya tercatat di dalam Alkitab. Tokoh ini bukan tokoh yang sembarangan, karena ia adalah seorang raja Israel. Tentunya dia merupakan orang yang terpandang, bahkan apa yang diucapkannya, maka rakyat pasti tunduk dan taat pada apa yang diperintahkan. Namun ironisnya, ketika ia disuruh oleh Tuhan, maka ia tidak dengan sepenuh hati untuk melaksanakan akan perintah Tuhan. Bahkan dengan berbagai macam alasan. Sepintas saja alasan tersebut masuk akal dan rohani.
Namun semuanya itu tetap merupakan suatu ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Karena itu saya akan mengajak kita bersama untuk belajar dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Namun karena ayatnya cukup panjang, maka saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 9 saja. Namun dalam perenungan kita bersama pasti akan saya singgung sampai ayat yang ke-35. Oleh karena itu saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari cukup menyimaknya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyatnya berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang baik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, maka saya akan memberikan judul kepada kita adalah alasan Saul ditolak Tuhan. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Bukankah Saul itu adalah seorang yang diurapi menjadi raja?
Karena ada beberapa hal atau beberapa alasan sehingga Saul ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama yaitu ketidaktaatan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pasal 15 ini, maka saya akan mengajak kita untuk melihat ke belakang, di mana dikatakan bahwa ia atau Saul gagah perkasa memukul kalah Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Saul berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Namun ketika memasuki pasal ke-15, kita disuguhkan dengan ketidaktaatan dari Saul. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ia tidak taat? Apabila kita membaca dalam ayat 3 tadi, di mana Tuhan memerintahkan kepada Saul, yakni pergi dan kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi perintah tersebut sangat jelas. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang menurut keinginannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-8, Saul membiarkan Raja Amalek, yakni Agag, hidup. Jadi Saul menyelamatkan raja dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Jadi apa yang dilakukan merupakan suatu ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Bahkan Saul menggunakan pola pikirnya sendiri. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepada Samuel, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Jadi Saul berusaha untuk menutupi apa yang dilakukannya. Ia berpikir bahwa apa yang ia buat sudah benar dan tidak seorang pun yang tahu. Namun apa yang dikatakan oleh Samuel sangat membuka apa yang ia tutupi. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-14. Yakni kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Walaupun pernyataan yang cukup telak, namun Saul tidak mau mengakuinya. Bahkan ia berkata bahwa apa yang dilakukannya dengan maksud untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang kelihatannya baik, namun sebenarnya tidak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita berlaku tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ditegur tentang kesalahan yang kita lakukan, seringkali kita memakai berbagai alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Padahal seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menegur kita, sehingga kita tidak semakin terpuruk dalam setiap kesalahan yang berujung pada dosa. Tapi kadang kita berpikir bahwa kamu tahu apa tentang keadaan saya. Jadi kita mengeraskan hati kita untuk berubah.
atau meninggalkan akan dosa yang kita lakukan. Ingatlah bahwa walaupun kita berusaha untuk menutupi setiap dosa yang kita lakukan, namun Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya terang benderang di hadapan Tuhan. Jadi alangkah baiknya kita taat pada kebenaran firman Tuhan, daripada mengikuti pola pikir kita yang sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada Saul. Apa yang dilakukan, dia berpikir itu benar. Dia berpikir tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, jangan mengeraskan hati kita. Biarlah buka hati kita, menerima setiap teguran, menerima setiap nasihat. Karena lewat teguran dan nasihat itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain hal pertama tadi, yakni ketidaktaatan, maka alasan kedua, yakni tidak merasa berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan bahwa tidak merasa berdosa? Karena apa yang diungkapkan oleh Saul selalu didahului dengan kata tetapi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ia mau katakan bahwa saya sudah melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita lihat di ayat 21, di situ dikatakan tetapi rakyat mengambil. Bahkan di ayat yang ke-24, aku telah berdosa sebab aku telah langkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Dan terakhir ayat 30, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu. Jadi sebenarnya pengakuan dosa yang dilakukan oleh Saul itu tidak tulus atau dari hati yang paling dalam. Hanya merupakan lip service belaka atau hanya di bibir saja. Mengapa saya katakan bahwa hanya di bibir saja? Kita bisa lihat di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu ayat 21, ayat 24, dan ayat yang ke-30. Sebenarnya Saul sebagai pemimpin, maka ia harus dapat mengendalikan orang-orang yang mengambil jarahan tersebut. Ia harus bersikap tegas, bahkan harus taat pada perintah Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh merasa takut atau tidak boleh merasa kalah daripada orang yang dipimpin. Karena kalau menjadi pemimpin dan tidak bisa mengendalikan mereka yang dipimpin, maka apa kata dunia? Karena itu pada saat ini saya mau katakan kepada kita bahwa sebagai seorang suami atau seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang berfungsi di dalam keluargamu. Kalau salah menurut Alkitab, maka harus tegas. Jangan sampai sebagai pemimpin kita kompromi dengan dosa. Sebagai contoh saja, berbohong untuk kebaikan gak apa-apa kan? Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata kita hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita
Atau saya mau tegaskan kepada kita pada saat ini, bahwa yang namanya berbohong itu tetap dosa. Jadi tidak ada dosa yang abu-abu. Tidak ada yang dikatakan, oh berbohong untuk kebaikan. Namanya sudah bohong, tetap itu adalah dosa. Dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa saat Saul sadar bahwa ia berdosa, namun ia tidak mengakui dosanya dengan tulus. Ia minta supaya dihargai atau ia minta supaya dihormati. Hal ini menunjukkan orang yang tidak tahu diri sama sekali. Sudah salah, masih mau dihormati lagi. Hal ini juga merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Saat dimana kita berbuat kesalahan, kita harus minta maaf pada mereka yang kita pimpin itu. Jadi jangan sok berkuasa atau meminta harus dihormati atau minta harus dihargai. Jadi kita belajar agar jangan sampai kita gila hormat. Apabila kita melakukan kesalahan dan kita mengakui, maka percayalah bahwa orang-orang yang kita pimpin pun akan respect terhadap kita. Jadi lewat renungan singkat ini, saya mau supaya kita belajar dua hal. Yakni ketidaktaatan. Dan hal yang kedua, merasa tidak berdosa. Biarlah lewat perenungan singkat ini, boleh menolong kita, boleh menguatkan kita, supaya kita tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita sehingga kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu, kita akan masuk di dalam doa. Kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, supaya kita layak duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami, Bapa, sehingga kami boleh layak duduk dan makan bersama dengan Engkau pada saat ini. Biarlah kami sehidangan dengan Engkau pada saat ini. Kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sucikan dan kuduskan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menunggu Bapak Ibu untuk membuka roti terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru buka anggurnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan kasih setiamu, sehingga kami boleh duduk makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan berkati mereka berlimpah-limpah. Kalau ada yang dalam keadaan sakit saat ini, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang lemah fisik, Engkau kuatkan. Kalau ada yang bersedih, Engkau hiburkan. Dan hamba berdoa daripada tempat ini Bapa, biarlah berkat Allah turun atas kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan, biarlah boleh tercukupi, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan kehidupan umat-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.